Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat berjumpa lagi mahasiswa semua di pembelajaran mata kuliah ekspresi lisan Lampung. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari salah satu ekspresi lisan Lampung, yaitu sastra lisan Lampung Wawancan. Wawancan adalah salah satu jenis karya sastra yang berupa puisi, syair, atau pantun yang berasal dari budaya Lampung, khususnya adat Lampung Saibatin di wilayah pesisir selatan Lampung, sepanjang garis pantai Teluk Semaka dan Teluk Lampung. Wawancan biasanya dalam bentuk bait yang terdiri dari 4 atau 6 baris dengan pola rima ABAB. Wawancan tidak sama dengan pantun biasa karena setiap barisnya mengandung isi, tidak mengandung sampiran. Secara tradisi, wawancan disampaikan terutama dalam ritual adat seperti pemberian gelar kepada pengantin saat pernikahan. Isinya mengandung pesan, nasihat, dan doa tentang kehidupan, khususnya kehidupan berumah tangga, serta kisah riwayat hidup pengantin. Struktur wawancan terdiri dari pembuka, biasanya ucapan salam dan sapaan hormat, isi, pesan-pesan dan doa, serta penutup, permintaan maaf atau pujian kepada Tuhan. Wawancan juga memegang fungsi penting dalam masyarakat Lampung sebagai sarana pewaris nilai-nilai adat, sosial, budaya, dan nasihat kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, manfaat dari sastra lisan Wawancan sendiri yaitu yang pertama, melestarikan dan mewariskan bahasa serta budaya Lampung secara turun-temurun. Kemudian yang kedua, menjadi media pengukuhan identitas budaya dan sosial masyarakat Saibatin. Yang ketiga, menyampaikan pesan, nasihat, dan nilai kehidupan yang mendidik dan membimbing dalam adat dan sosial. Kemudian selanjutnya, menguatkan rasa kebanggaan dan identitas budaya di tengah perubahan zaman. Untuk tujuan dari sastra lisan Wawancan itu sendiri, yang pertama sebagai media pemberian gelar adat atau adop kepada pengantin dalam upacara adat Lampung. Kemudian menyampaikan riwayat hidup dan asal-usul pengantin sebagai representasi identitas keluarga dan budaya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pesan, nasihat, dan doa agar pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Selanjutnya, melestarikan dan mewariskan bahasa, adat, dan budaya Lampung kepada generasi berikutnya. Kemudian, mengukuhkan posisi sosial dan kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung. Dan yang terakhir, Wawancan berfungsi sebagai sarana penting dalam ritual adat sekaligus media edukasi dan pelestarian budaya masyarakat Lampung. Untuk struktur dari sastra lisan Wawancan sendiri, yaitu terdiri dari pembuka, inti, dan juga penutup. Dari pembuka, bisa berupa salam atau sapaan hormat, kemudian pernyataan tujuan dari pembaca Wawancan, dan asal dari Wawancan tersebut dari mana. Kemudian yang kedua, tahap inti, yaitu berisi riwayat hidup seseorang yang dituju dalam Wawancan tersebut, seperti tuan rumah, pengantin, dan sebagainya, yang di dalamnya memuat tentang penjelasan silsilah keturunan ataupun asal-usul. Kemudian selanjutnya, perjalanan hidup yang dialami dari lahir hingga sampai pernikahan. Kemudian yang kedua, pengumuman gelar adat atau adop. Kemudian selanjutnya yaitu berisi nasihat yang di dalamnya terdiri dari seperti nasihat dalam menjalani hidup, kemudian nasihat untuk menaati agama, selanjutnya nasihat berumah tangga, atau juga harapan dan doa seperti kebahagiaan, rezeki, keturunan, dan umur panjang. Selanjutnya di tahap penutup yaitu berupa permintaan maaf dan pujian kepada Tuhan setiap bagian menyampaikan nilai-nilai adat dan budaya Lampung. Wawancan bisa dibuat oleh siapapun yang memiliki keahlian dalam menciptakan teksnya yang harus sesuai dengan rima dan bisa dilantunkan dengan pas sesuai irama wawancan. Pembuatan teks juga harus berdiskusi dengan pihak pemesan untuk mendiskusikan materi apa saja yang akan dimuat pada teks wawancan tersebut, seperti informasi perihal riwayat hidup dan asal-usul keturunan, gelar yang akan diberikan, serta nasihat dan doa yang akan dimuat pada teks wawancan tersebut. Nah, siapa sih yang boleh melantunkan wawancan? Dalam konteks upacara adat, wawancan dilantunkan oleh orang yang memiliki kedudukan tertentu di dalam adat. Biasanya dilantunkan oleh pria ataupun wanita, terutama yang sudah menikah, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam adat, dihormati di dalam masyarakat,
Kemudian mampu menyampaikan wawancan dengan penghayatan. Ciri pelantun wawancan yaitu spontan namun tetap sesuai dengan aturan adat. Kemudian menjaga harmoni emosi dan juga irama. Selanjutnya menyampaikan makna secara jelas dan juga mendalam. Wilayah persebaran dari wawancan ini sendiri yaitu digunakan oleh masyarakat Lampung, khususnya masyarakat adat Lampung beradat Saibatin. Umumnya terdapat di wilayah pesisir di bagian selatan seperti di Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, dan juga Bandar Lampung. Khususnya di kawasan wilayah sepanjang pesisir Teluk Semaka dan juga Teluk Lampung. Wawancan digunakan terutama dalam upacara adat pernikahan sebagai bagian dari tradisi. Nada dasar wawancan sebenarnya hanya ada satu. Hanya saja dalam perkembangannya terdapat nada-nada lain sebagai variasi supaya tidak monoton. Dikarenakan biasanya teks wawancan itu sendiri sangat panjang. Jadi jika nadanya hanya satu saja, kemungkinan audiens akan merasa bosan. Untuk contoh dari wawancan sendiri, nadanya seperti berikut. Na 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 na. Jika diberi teks akan seperti ini. Rabbikum ya Rabbikum, Rabbikum sallu ala Assalamualaikum, awal pembuka kata. Seperti itu adalah nada dasar atau nada yang biasa ada pada sastra lisan wawancan. Namun terdapat variasi-variasi lainnya, setidaknya ada 3 variasi. Yang pertama itu tadi, yang kedua akan seperti ini. Na 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 na. Jika dengan kata-kata akan seperti berikut. Dengis pai nyak bubiti ngebiti sanahahu tian huwa muahi balak di andan kon indu. Kemudian variasi nada yang ketiga akan seperti berikut. Na 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 na. Jika dengan kata-kata akan seperti berikut. Balak di andan ko indu tian huwa muwahi kejintu mak kejintu Allah la wisaki ini. Itulah 3 jenis nada yang ada pada sastra lisan wawancan. Nah, berikut ini saya akan menyontohkan secara utuh teks sastra lisan Lampung. Rabbikum ya Rabbikum, Rabbikum sallu ala Assalamualaikum, awal pembuka kata. Dengis pai nyak bubiti ngebiti sanak hahu tian huwa muahi balak di andan ko indu. Balak di andan ko indu tian huwa muahi kejintu mak kejintu Allah la wisaki ini. Nada pun Allah la wisaki ini ayahku mulang mena sikam huwa muahi di andan ko induk anda di andan ko induk anda dicecoh mit kemaman ngulani tilaksana sampai judunitian.
laju sikam ngemaju, ngeredai ko kebung tirai. Lain ni saking mampulah puari judu anak sikam sampai. Ngerekut manuk subuh nanda ko pagi rani, mengan telalabu dilu ngebiti lalakun sinji, nulis dalih ngelamun miwang nontongi surat, ngebiti dilalakun lah dek mati sediriwayat, mati sediriwayat, ayahku mulang menang, ngedok segala muat wari kidang wi hagarpa, ngedok segala muat hinji hadu tulisan, ku angkat mak keangkat hadu takdir jak Tuhan, payudoniku anak hinji sabagianmu, kipa mak dian dan bapak lade pagun juga kutunggu, bangi sakit kutunggu hudud dikuti rua, hinji do bagianmu lah de induh masalah doa, emakmu masalah doa puja makuti rua, najin kepaya juga kalau ni ku bahagia, ganta sampai judumu lapah mit sukaraja, bangi sakit ku tunggu kenyindang wat cerita, kenyindang wat cerita, cerita saima bangi, liom ram sekeluarga sengina ni ram sanak sakit, surat hinji ku karang tengah bingi, tuku tulis sambil miwang lah nak mepuh elu tahili, anta ija cerita karangan nimak lagi, lahot di sabai sada puari betik-betik muari kena dapun. Nah, itu dia salah satu contoh dari sastra lisan Lampung Wawancan. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang ekspresi lisan Lampung. Semoga materi yang disampaikan bisa menambah pemahaman kalian dan yang terpenting bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pelestarian budaya Lampung. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menggali lebih dalam kekayaan bahasa daerah kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.